Halo, sekarang kita lanjut ke penjumlahan dan pengurangan pecahan bagian kedua. Nah, kemarin kita sudah belajar yang bagian pertama ya. Bagian pertama itu contohnya kayak misalkan 4/7 ditambah 2/7 itu sama dengan 6/7 dan seterusnya ya. Sekarang kalau soal kayak gini gimana nih? 1/2 ditambah 1/4. Wah, tadinya kan kalau bawahnya sama kita udah tahu kan cara jumlahinnya. Sekarang tapi bawahnya beda. Nah, gimana caranya? Kita lihat dulu. Selalu lihat ke aslinya tuh kayak apa sih? Gambar konkretnya. 1/2 sama 1/4 itu bentuknya seperti ini ya. Ada satu bagian dari dua bagian sama besar. Lalu ini ada 1/4. Satu bagian dari 4 bagian yang sama besar. Nah, sekarang ini karena bendanya beda, kan nggak bisa kita jumlahin gitu. Sekarang gimana? Bisa nggak kira-kira kita bikin sama? Ini kan kalau kira-kira setengah, kalau kita potong di tengahnya, kan bentuknya mirip ya, jadi dua buah yang kayak gitu. Nah, coba kalau kita potong tengah kan jadi kayak gini ya. Nah, ini jadinya setengahnya jadi 2/4 gitu. Karena yang jadi tadinya setengah 1/2, sekarang jadi 2 bagian dari 4 bagian yang sama besar, 1, 2, 3, 4 gitu. Sekarang ditambah dengan 1/4. Wah, udah sama nih. Kemarin kita udah belajar cara jumlahinnya. Kalau ada 2/4 sama 1/4, dijumlahin jadi 3/4 ya. Gitu. Oke. Jadi ini kuncinya di pecahan senilai sebenarnya. Karena 4 itu bisa sama, penyebut yang sama, itu berarti 2-nya kita rubah jadi 4. Berarti kan dikali 2, satunya juga dikali 2. Gitu. Oke, kalau masih bingung nggak apa-apa, kita coba atur lagi. Nah, ini gimana? 1/2 ditambah 1/3. Kayak biasa, kita lihat dulu gambar aslinya. Gambar asli kan kayak gini. Gambar aslinya kayak gini ya. Ada setengah, satu bagian yang diarsir aja dari dua bagian yang sama besar. Ada juga ini satu bagian dari tiga bagian yang sama besar. Sama kayak tadi ya, ini nggak bisa dijumlahin dua-duanya karena ukuran beda. Bisa nggak kita bikin sama? Nah, ini karena ini dua bagian, ini tiga bagian, ini kita pecah-pecah lagi aja, pecah jadi 3. 1, 2, 3 gitu. Kalau yang ini kita pecah jadi 2. Masing-masing dipecah lagi jadi 2 bagian. Kita lihat. Nah, jadi begini nih. Tadi ini yang cuman 2 bagian, jadinya sekarang 3 bagian. Jadi dipotong di sini nih, sini, situ, jadi kayak gitu. Yang ini juga dilanjutin. Gitu. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 sekarang. Ini ada 6 bagian. Yang ini juga dibagi 2. Buka sininya, potong sini, potong sini. Jadi 6 bagian juga. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi dua-duanya udah sama nih. Dua-duanya per 6. Gitu. Sekarang kita lihat ini dua-duanya per 6. Berapa per 6 tapi? Kalau dilihat di sini 1, 2, 3. Berarti 3 per 6. Yang ini 1, 2 gitu. Jadinya jumlahnya sama dengan 3/2 tambah 2/6 sama dengan 5/6. Oke. Nah, sekarang kalau cara ngitungnya gimana sih? Masa harus digambar terus gitu? Nggak mungkin dong, capek kita gambarnya. Kita harus cari ini namanya penyebut yang sama. Oke. Kalau dari 2 dan 3 itu jadinya 6. Soalnya ini dari 2 bagian dibagi lagi menjadi 3. Yang 3 bagian dibagi lagi menjadi 2. Jadi itu penyebut samanya selalu hasil kalinya. Gitu. Jadi 2 dengan 3 itu hasil kalinya 6. Gitu. Oke. Sekarang kita coba latihan soal beberapa. Kayak gini ya. Misalkan contohnya ada 3/7 ditambah 1/3.
Nah, penyebut yang samanya dulu. Penyebut yang samanya berapa? Kalau ini kan per 3, ini per 7, berarti jadinya 21 ya. Ini juga 21, biar sama. Berarti ini dikali 3, 7-nya, berarti atasnya juga harus dikali 3. Pecahan senilai, masih ingat kan? Jadi 9. Kalau ini 3-nya kan dikali 7, atasnya juga dikali 7. Jadi totalnya 9 per 21 ditambah 7 per 21, jumlahnya 16 per 21. Coba lagi beberapa soal. Sekarang kalau ada 2 per 5 ditambah 1 per 2. Pecahan sama penyebutnya berapa? 2 dengan 5 berarti 10 ya. Ini jadinya 4. Karena kan dikali 2 5-nya, berarti 2 juga dikali 2. Lalu ini 2-nya jadi 10 dikali 5, atasnya juga dikali 5. Gitu. Sama dengan 9 per 10. Gitu, oke? Sekarang kakak ajarin cara cepatan nih gimana. Ada nih cara cepatnya. Kalau kalian punya misalkan 1 per 4 tambah 1 per 3. Penyebutnya kan langsung ya, penyebutnya tahu kan, sama juga. 4 kali 3, 12. Ini juga 12. Ini kalian kaliin aja. Yang di sini 1 dikali 3. Hasilnya berarti di sini pasti 3. Kalau yang di sebelahnya kamu kaliin yang sini, hilang. Berarti jadinya 4. Gitu. Jadinya 7 per 12. Oke. Satu lagi. Kalau ini 3 per 5 ditambah 1 per 4. Sama kayak tadi, selalu jadi ini selalu 3 dikali 4. Pernya 20. Kalau ini juga dikali kan, kali gitu kan. Ini jadi 5 dikali 1 plus 20. Jadinya 12 ditambah 5 per 20 sama dengan 17 per 20 gitu. Oke, cukup jelas ya. Nanti kita latihan soal dulu abis ini biar